Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati Mbak Bupati, umurnya jauh banget, dari saya itu jauh. Makanya saya panggil Mbak, nggak mau panggil Ibu. Saya udah kepala 5 masalahnya. Bapak Wakil Bupati beserta seluruh pejabat utama di lingkungan Pemkab Purbalingga, yang saya hormati juga Forkopimda Kabupaten Purbalingga, dan yang wabil khusus yang saya hormati para masyayikh, para asatid, bapak, ibu sekalian yang ada di dalam majelis ini, termasuk yang mungkin nantinya akan nonton secara daring. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya asli dari Madura. Saya lahir di Madura. Saya sekolah SMP, SD, SMP, SMA di Madura. Saya mondok nyantri di Madura, di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan. Kemudian saya kuliah di Jakarta, Fakultas Sastra. Kemudian saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Zaitunah Institute di Hayward di California. Saya tinggal di Amerika kurang lebih 5 tahun, Pak. Dan memang banyak yang protes belajar Islam kok ke Amerika, karena di Arab tidak ada sekolah yang mempelajari sejarah dan filsafat Islam sekaligus. Makanya kemudian saya memilih untuk belajarnya di Amerika. Wah, belajar di Amerika itu liberal. Saya itu sering dituding liberal karena sekolah Islamnya di Amerika. Apalagi saya sering bilang begini, saya anti poligami. Wah, liberal itu nggak ngikutin sunnah, ya nggak apa-apa, saya ngikutin sunnah yang lain aja. Saya itu anti poligami ya, antara setia sama istri sama takut juga sih, nggak punya nyali saya. Tapi ya buat saya, katanya kalau poligami itu yang penting adil lah. Kalau duit adil 100 bagi 2 50-50 ya bisa. Tapi kalau soal perasaan kan nggak bisa dibelah dua, Pak. Nggak bisa diukur juga nilainya. Makanya saya lebih baik saya, ya udah wes, saya nggak usah poligami. Sunnah yang lain masih banyak. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga bekerja sebagai tenaga ahli di Mabes Polri. Meskipun kemarin saya sempat cuti waktu Pilpres, Pak, karena saya mendukung Ganjar Mahfud. Jadi saya cuti, Pak. Saya takut instansi tempat saya bekerja itu kebawa-bawa gitu. Jadi saya cuti. Ternyata ya instansi saya nggak tahu netral apa enggak, saya nggak tahu. Saya nggak mau komentar. Tapi saya lebih memilih cuti daripada saya berkesan nanti, ini kok nggak netral padahal kerjanya di Mabes Polri. Ya udah, saya cuti aja. Saya keluar aja dulu karena saya mendukung Pak Mahfud. Saya juga nggak mungkin ninggalin Pak Mahfud hanya gara-gara pekerjaan saya, karena saya sama Pak Mahfud itu sudah punya chemistry bertahun-tahun, mulai dari sejak beliau jadi ketua MK. Masa saya tinggalin? Nggak mungkin, saya harus dukung beliau. Dan secara pribadi saya suka sekali dengan Pak Mahfud, cara berpikirnya, mempraktekannya saya juga suka sekali. Beliau betul-betul renik dan detail untuk menghindar bagaimana caranya saya itu tidak terlibat dalam korupsi. Bukan hanya korupsi materi, bahkan dalam ucapan pun beliau menghindari itu, dalam ucapan sekalipun. Makanya ketika beliau itu menjadi cawapres, ditunjuk menjadi cawapres oleh partai koalisi PDIP waktu itu, Pak Mahfud tanya, lah menurut kamu saya perlu mundur nggak dari Menko Polhukam? Saya juga bingung. Sementara Menko Polhukam ini, Pak Mahfud ini menjadi 3 kepala satgas sekaligus ketika itu. BLBI, Human Trafficking,
Dan satu lagi, kalau tidak salah, apa ya? Saya lupa karena udah lama. Dan ini kemudian Pak Mahfud sendiri yang memutuskan saya harus berhenti. Kalau saya nyambi jadi menteri sekaligus cawapres, kata Pak Mahfud, maka ucapan saya itu nantinya ketika saya menjual diri saya korupsi ucapan di situ. Akhirnya diputuskan sendiri oleh beliau, saya lebih baik mundur daripada saya korupsi kata-kata. Saya tampil sebagai Menko Polhukam, tapi sekaligus saya harus mempromosikan diri saya sebagai cawapres. Maka di situ saya korupsi, katanya. Saya berhenti aja lah, ya silahkan. Lalu mengeluarkan surat pengunduran diri, meskipun sebenarnya Pak Jokowi ketika itu tidak merestui Pak Mahfud untuk mengundurkan diri. Tapi beliau memutuskan saya mengundurkan diri. Waktu itu beliau dipanggil oleh Presiden ke istana, menyatakan itu, saya nunggu di parkiran. Dan setelah keluar, alhamdulillah saya sudah lega, kata Pak Mahfud waktu itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita tentang Pancasila. Nah, ini penting ini. Karena paham-paham yang mengatasnamakan agama, terutama yang mengatasnamakan Islam, paham-paham radikal, nih, tolong catat. Paham-paham radikal semuanya mengharamkan Pancasila. Soheh ini, Pak. Mau bicara yang mana? Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang berpaham Wahabi Salafi, pasti mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau mereka hari ini belum secara tegas mengharamkan Pancasila, mereka masih berpura-pura, Pak. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak, Pak, yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Mengharamkan bank tapi gajinya disalurkan lewat bank. Mengharamkan bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, tapi produk bank yang bernama uang kertas masih ada di dalam dompetnya. Banyak ini. Bahkan ada, Pak, mantan teller, teman saya nih, teman kuliah, mantan teller di bank Mandiri, karena ikut pengajian mengharamkan bank sehingga akhirnya dia keluar, Pak. Setelah keluar dia jadi supir ojek, supir Grab. Akhirnya dia keluar juga. Ternyata menjadi supir ojek online itu ada GoPay, ada bank juga di situ. Keluar lagi. Akhirnya dia, Pak, jualan Habbatus Saudah, obat yang dari Arab. Dia nggak tahu, Pak. Habbatus Saudah itu diimpor ke Indonesia berdasarkan letter of credit dari Bank Indonesia. Haram juga seharusnya. Nih, uang kertas, siapa yang punya uang kertas? Konsep fikih itu adalah tabiun. Kalau di hulunya haram, hilirnya haram. Itu jelas konsep fikihnya, Pak. Kalau sampean itu mengharamkan bank, seharusnya sampean uang kertas itu juga haram. Karena itu adalah produk bank. Jelas kok tulisannya Bank Indonesia. Gubernurnya pun tanda tangan, Pak, Gubernur BI. Artinya uang kertas itu seharusnya haram. Lah gimana caranya? Gimana ceritanya? Sampean mengharamkan bank, tapi produk banknya dipakai tiap hari untuk beli makanan, untuk dimakan makanan itu. Analoginya begini, Pak. Bir itu haram. Bir bintang kayak Angker Bir, Heineken dan seterusnya. Itu haram, jelas. Itu di Al-Quran jelas, khamr, haram.
Jadi tukang parkir di pabrik bir kira-kira haram nggak? Jadi tukang parkir di pabrik bir haram nggak? Haram, Mbak. Karena sampean ikut serta memfasilitasi karyawan pabrik bir yang memproduksi bir, yang memproduksi barang haram, maka penghasilan sampean meskipun dari tukang parkir itu haram. Ini yang disebut dengan tabiut tabiun. Dari hulu ke hilir, turun temurun, terus akan menjadi haram. Buka warung nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Jualan nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Haram, Pak. Karena sampean ikut memfasilitasi pembuatan barang haram. Haram, Pak. Nah, kalau sampean mengharamkan bank, sampean naik haji itu jalan kaki aja. Pesawat maskapai penerbangan itu 100% itu dicicil lewat bank, Pak. Nggak ada yang maskapai beli lunas itu. Maka naik pesawat pun haram. Gaji pegawai negeri ini semua melalui kelindan bank semua. Bangunan ini bank semua yang terlibat. Haram sampean duduk di dalam ruangan ini. Maka kemudian Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir, menghalalkan bank konvensional. Allahu wa halal bai'ah wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ribanya haram, kita sepakat, Pak, jelas. Usul fikihnya jelas, ijma ulamanya jelas. Tapi apakah bank konvensional itu masuk ke barang haram atau tidak? Nah, ini kan yang menjadi furu'iyahnya di situ, khilafiyahnya di situ. Nah, kelompok radikal yang ingin menumbangkan Pancasila ini, mengharamkan Pancasila ini, dan mengharamkan bank ini, mereka tahu, Pak, kalau bank di Indonesia ini semua disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa itu haram, maka bangsa ini akan ambruk. Oleh karena itu mereka sangat bersemangat untuk mengharamkan bank konvensional dan mengharamkan Pancasila supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini ambruk semua. Pondasi negara ini ada di keuangan. Kelompok radikal ini masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk ke telekomunikasi, Telkomsel, termasuk juga ke transportasi seperti kereta api Indonesia, dan juga masuk ke lembaga-lembaga keuangan untuk menumbangkan semua sektor strategis ini. Pak, yang ditangkap oleh Densus 88 itu yang pegawainya pegawai negeri rata-rata dari sektor strategis ini, termasuk sampean semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah, camat, dan seterusnya beserta seluruh perangkatnya. Ini juga menjadi sasaran utama, Pak, karena mereka ingin menguasai negara ini dengan mengatasnamakan agama. Apapun kalau mengatasnamakan agama, akan mudah orang itu untuk dihipnotis, Pak. Ngebunuh orang pun atas nama agama, sehingga orang akan memaklumi kejahatan itu. Teroris itu menunggangi agama, Pak. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat, supaya kejahatannya berkesan direstui oleh Tuhan. Ini adalah pola lama, Pak. Padahal tujuan mereka adalah ingin menguasai negara ini. Tujuannya adalah politik. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang yang mengharamkan Pancasila ini akan menyuarakan tegaknya khilafah, tegaknya daulah khilafah, karena memang mereka tujuannya itu politik. Jadi jangan heran kalau Pancasila itu diharamkan oleh mereka, padahal mereka tidak tahu Pancasila ini tidak lahir dari ruang hampa, tidak. Saya ingin tanya, ini kan rata-rata Islam. Sampean pernah dengar nggak yang namanya
Sahifatul Madinah. Sahifatul Madinah ini dikenal dengan Piagam Madinah. Ngapain Rasulullah capek-capek bikin ini? Secara de facto, secara de jure, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sudah berkuasa, Pak. Kekuasaan sudah di tangan. Apapun yang diatur oleh Rasulullah, semua orang akan tunduk. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan bunuh semua orang Yahudi itu, mungkin orang Kristen dan orang mukmin, orang Muslim ketika itu akan ngebunuh orang Yahudi. Rasulullah sudah berkuasa, Pak. Sudah menjadi khalifah Rasulullah. Tapi mengapa Rasulullah masih capek-capek mau mikirin membuat sebuah aturan yang justru dirumuskan oleh manusia? Yang merumuskan ini, yang merumuskan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah ini adalah Rasulullah beserta para sahabat di rumahnya Anas bin Malik. Dirembukin semua. Lalu kemudian tercipta yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini apa sih isinya? Menurut kitab Bidayatun Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir disebutkan ada 47 pasal. Isinya apa? Piagam Madinah ini, Sahifatul Madinah ini. Apa isinya? Mengatur persamaan hak dan kewajiban dari semua penganut agama dan suku-suku yang berbeda di Madinah. Apakah ini berdasarkan ayat? Nggak ada, Pak. Ini murni idenya Rasulullah beserta para sahabat untuk mengatur supaya orang di Madinah yang berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama itu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Nah, ini menjadi penting, Pak. Nanti akan mempengaruhi pemikiran. Siapa yang terpengaruh oleh pemikiran ini? Namanya Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Nah, nanti diadopsi oleh berbagai perintis demokrasi modern, namanya John Locke, John Maynard, dan Adam Smith. Ini semua terpengaruh oleh pemikirannya Ibnu Khaldun yang merujuk kepada Piagam Madinah ini. Menurut seorang ahli sejarah dari Edinburgh University, Skotlandia, namanya William Montgomery Watt. Ini baca ini nanti. Sampean nanti konfirmasi semua apa yang saya katakan ini lewat Google bisa. Nanti disangkain saya ngecap, oh iki wong Madura nipu tok iki isine. Ada referensinya, Pak. Menurut William Montgomery Watt, tujuan Nabi Muhammad merumuskan Piagam Madinah ini karena dipengaruhi oleh 3 faktor. Ini tolong diingat-ingat. Mengapa sih Rasulullah ini katanya pemimpin orang Islam, hijrah dari Madinah karena ingin menyebarkan Islam, ingin membuat pemerintahan Islam, ingin membuat negara Islam, tapi ngapain kok masih membuat Piagam Madinah? Nah, menurut William Montgomery Watt ada 3. 1, tolong diingat-ingat. Dari Piagam Madinah itu Rasulullah ingin mengingatkan semua kepada kita nih, beragama apapun, wabil khusus kepada yang beragama Islam, bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menciptakan saya, orang Islam nih, saya beragama Islam, dan yang menciptakan orang Kristen di Papua itu Tuhannya sama, Pak. Sama. Yang menciptakan saya, orang Madura yang beragama Islam ini, dengan orang Spanyol yang beragama Katolik itu Tuhannya sama, Pak. Ini Piagam Madinah ini. Kita yang Islam ini kan kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Maka yang menciptakan saya dan orang Purbalingga, orang Banyumas, orang Semarang, orang Papua, orang Chile, orang Amerika, itu semua Tuhannya sama, Pak. Satu Tuhannya. Nah, kalau saya kemudian menjadi Islam, ini karena saya lahir di Madura, Pak, dari orang tua beragama Islam.
Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, Katolik saya, Pak. Katolik saya. Karena agama yang kita peluk ini mengikuti agama orang tua yang melahirkan kita. Ini kita tidak bicara tentang proses transformasi agama. Kita tidak bicara hidayah di sini. Kita berbicara tentang takdir-takdir kelahiran dan keimanan. Piagam Madinah, Rasulullah menyadari ini. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong karena agama yang kita peluk, Pak. Jangan mudah menghakimi orang karena berbeda, jangan mudah mengkafirkan orang karena berbeda, jangan kemudian karena saya ziarah kubur kemudian saya dikafirkan, jangan kemudian karena saya maulid dan saya dianggap ahlul bid'ah lalu saya masuk neraka. Sejak kapan sampean diberi mandat oleh Allah untuk menghitung dosa orang lain? Ada petugasnya, Pak. Allah memiliki kalkulatornya sendiri. Oleh Nabi Muhammad kita itu diajari untuk tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Ada sebuah kitab, Pak, ditulis oleh seorang ahli bedah dari Mesir, namanya Rogib As-Sirjani. Nama kitabnya Uhwatul Lil Alamin Man Huwa Rasulullah. Saya udah baca ini, menceritakan bagaimana sifat Rasulullah yang betul-betul menghargai kemanusiaan. Rasulullah itu tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Rasulullah tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Mentang-mentang sampean udah mengharamkan musik, lalu sampean menganggap orang yang masih bermain musik itu akan masuk neraka. Itu artinya sampean menyulap diri Anda sebagai Tuhan-Tuhan kerdil. Kalau kata Jalaluddin Rumi, Pak, dalam Fihi Ma Fihi, penyakit manusia itu hanya satu saja. Apa? Merasa paling, Pak. Merasa paling alim, merasa paling pinter, merasa paling ahli ibadah, merasa paling cerdas, merasa paling kaya. Ini penyakit manusia ini. Nah, kita beragama ini tidak dituntut untuk menjadi merasa paling. Di dalam agama itu ada adab, Pak. Apa adab itu? Menyangkut perilaku kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Makanya disebut adab masuk kamar kecil, adab ketika kita tidur, karena ini menyangkut kita. Tapi jangan salah, ada akhlak. Akhlak itu apa? Menyangkut kelakuan kita dengan orang lain. Rasulullah mewariskan Islam ini dengan DNA hanya dua, akhlak dan rahmat. Makanya sampean, termasuk saya ini, jangan terlalu sibuk untuk menghitung dosa orang lain. Jangan, Pak. Menyampaikan kebaikan harus, tapi yo nggak usah ngitung dusoni wong liya, nggak usah. Gak usah, wes. Jangan gelisah oleh perbedaan. Sampean kalau ke Mekah, Pak, cara sholat orang itu berbeda-beda, dan mereka semua mengaku Islam dan semuanya mengaku paling benar. Semua itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang sholat sambil baca HP, ada yang sholat sambil gendong anak, sambil nyusuin anak, macam-macam, Pak. Dan semuanya itu mengaku paling Islam dan mengaku paling benar. Saya sebagai orang Islam, saya menganggap agama saya yang paling benar. Sebagai orang Islam pasti, Pak. Tapi untuk menganggap bahwa agama kita itu yang paling benar, kita tidak harus menganggap agama orang lain pasti salah. Enggak juga, enggak harus begitu. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Wes, itu aja prinsipnya. Nah, ini adalah konsep beragama. Cerita tentang Rasulullah yang lebih mengedepankan kemanusiaan itu banyak, Pak. Rasulullah lewat gang diludahin, Rasulullah lewat satu gang diludahin, lewat gang lagi diludahin. Setiap hari ketika melewati gang itu Rasulullah diludahin, sehingga suatu hari lewat Rasulullah nggak ada yang meludahin. Rasulullah tanya kepada sahabat, tumben nih nggak ada yang ngeludahin, kemana ini?
Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang meludahi Rasulullah setiap hari itu sekarang sedang sakit." Lalu Rasulullah mengajak para sahabat, "Oh, ayo kita jenguk dia." Sehingga kemudian oleh Rasulullah, orang Yahudi yang sedang sakit ini didoakan supaya segera sembuh. Setelah sembuh apa Pak? Orang ini meminta kepada Rasulullah untuk disyahadatkan, masuk Islam. Ini orang Yahudi. Nah, itu loh cara Rasulullah menyebarkan kebaikan melalui agama. Bukan seperti sekarang, Pak. Bentar-bentar kafirin orang, bentar-bentar menghakimi orang, bentar-bentar dikatakan orang yang berbeda akan masuk neraka. Nggak usah. Nah, lalu kemudian, ini tadi yang pertama ya, bahwa Rasulullah lewat piagam Madinah ingin menetapkan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang kedua, menurut Rasulullah, piagam Madinah ini diperlukan supaya apa? Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau kita baca 47 pasal dari piagam Madinah, itu menyangkut penghargaan terhadap masing-masing manusia, karena semua manusia memiliki harga diri yang sama. Bu Bupati, Pak Wakil Bupati, saya, panjenengan, ajudan saya, satpam, tukang jualan bakso, tukang warung, semua dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau ada yang melukai Bu Bupati, setidaknya keluarganya akan menangisi. Meskipun mungkin bukan keluarga saya yang menangisi, tapi kalau saya yang dilukai, keluarga saya akan menangisi saya. Nah, semua manusia memiliki lingkungan dengan harga dirinya masing-masing. Maka kemudian Rasulullah membuat ketetapan di dalam piagam Madinah itu, diminta kepada semua masyarakat Madinah untuk menghargai harkat dan martabat semua manusia yang ada di Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya. Sama, Pak. Lalu kemudian yang ketiga, intisari dari piagam Madinah menurut William Montgomery Watt itu adalah semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, sepanjang dia berdiam di dalam satu negara yang bernama Madinah, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini intisari dari piagam Madinah itu, Pak. Makanya ada seorang ustadz yang selalu mengkampanyekan khilafah mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya di dalam Islam. Saya protes ini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Korban perang Uhud itu salah satunya adalah orang Yahudi, Pak, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah dari Bani Koinuka. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu, Pak. Kejadiannya hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu itu adalah hari yang suci, namanya hari Sabat. Sehingga orang Yahudi kalau hari Sabat ini nggak boleh keluar rumah, nggak boleh memasak, nggak boleh menyalakan lampu, sama seperti nyepinya orang Bali. Nah, di hari Sabat ini ada perang, Pak. Lalu Mukhairik meminta izin kepada istrinya, "Hai istriku, saya mau berperang bersama Muhammad." Coba bayangkan, saya mau berperang bersama Muhammad. Mukhairik, kamu udah gila apa? Kata istrinya. Ini hari Sabat, keluar rumah aja tidak boleh, apalagi untuk berperang. Tapi kata Mukhairik apa? Saya akan membantu Muhammad karena Madinah sedang diserang oleh orang Mekah. Kita harus berjuang bersama Muhammad. Karena apa? Karena kita bisa hidup nyaman di Madinah berkat kepemimpinannya Muhammad. Sehingga kemudian istrinya memahami itu, lalu ya udah berangkat aja. Sebelum berangkat,
Mukhairik meminta secari kertas kepada istrinya. Dia menulis surat wasiat. Kalau saya mati dalam perang Uhud, 3 kebun kurma akan saya hibahkan kepada Muhammad. Ini kata Mukhairik, surat wasiatnya. Lalu diserahkan kepada istrinya, kalau saya mati, tolong surat ini berikan kepada Muhammad, kata Mukhairik. Berangkat Mukhairik ke perang Uhud. Meninggal, Pak. Meninggal dia, gugur. Di bawah bukit Uhud, ketika Rasulullah terluka, Rasulullah dilarikan ke ujung atas. Khalid bin Walid masih kafir waktu itu, betul-betul mengalahkan orang-orang Islam ketika itu, sehingga Mukhairik menjadi salah satu korban di bawah bukitnya. Yang kebingungan itu para sahabat setelah perang. Para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengalami kebingungan. Ini ada seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam. Kami bingung akan dimakamkan seperti apa orang ini. Lalu kata Rasulullah, kalian gak usah bingung, makamkan Mukhairik ini sesuai dengan keyakinan keluarganya. Urusan Mukhairik ini akan masuk neraka atau masuk surga, biarlah Allah yang memutuskan. Sehingga kemudian oleh para sahabat, jenazahnya Mukhairik yang masih tertancap panah, beberapa panah di dadanya itu, dicabut panahnya lalu diserahkan kepada istrinya. Ya Ummi, mohon maaf, Mukhairik gugur dan Rasulullah mengatakan silahkan kubur sesuai keyakinan agamamu, kata sahabat. Lalu istrinya Mukhairik menyerahkan surat wasiat tadi, dan surat wasiat tadi diserahkan kepada Rasulullah. 3 kebun kurma itu kemudian diuangkan oleh Rasulullah, dijual, dan hasilnya dijadikan sebagai modal awal pembentukan Baitul Mal pertama di dalam sejarah Islam. Baitul Mal itu tujuannya untuk menyantuni anak-anak yatim dan janda-janda korban perang. Jadi Pak, Baitul Mal pertama itu dimodali orang Yahudi yang gugur di dalam perang Uhud. Ini loh Rasulullah dalam memimpin. Jadi bukan hanya mementingkan agamanya, tapi betul-betul mementingkan kemanusiaan. Jadi ada orang bertanya, Mas Islah, ini ada orang non-Islam, pengusaha kaya, mau nyumbang ke masjid. Terima bos, duit itu terima Pak. Bahkan kemarin di Masjid Istiqlal, yang menyumbang hewan kurban ke Masjid Istiqlal itu mayoritas pengusaha non muslim, diterima sama Istiqlal karena banyak riwayat yang memperbolehkan itu. Salah satunya ini, Rasulullah paham bahwa Baitul Mal ini berdasarkan berasal dari uangnya Mukhairik korban perang, dan orang Yahudi lagi, kiainya orang Yahudi, rabi. Nah, ini semua Pak, mengapa Mukhairik mau berperang meskipun dia itu merasa berbeda keimanan? Karena adanya piagam Madinah. Nah, ini kita kembali ke periode berikutnya. Lalu kemudian ada seorang pemikir Islam abad ke-14, namanya Ibnu Khaldun, menulis kitab yang terkenal namanya Al-Muqaddimah. Di Al-Muqaddimah inilah kemudian Ibnu Khaldun menyimpulkan berdasarkan piagam Madinah bahwa suatu negara itu akan terus terbentuk dan tidak akan tumbang apabila suatu negara itu membuat kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu adalah, kalau dalam bahasa akademiknya, politics and social cohesion, jejaring dari kesamaan sosial dan politik. Tidak perlu ayat dari Allah kalau untuk ini, kata Ibnu Khaldun. Ini hanya persoalan kesepakatan bersama, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membuat piagam Madinah. Nah, lalu apa kata Ibnu Khaldun?
Asobiyah ini, kesepakatan bersama dari satu bangsa itu menjadi penting kalau rakyatnya tidak berusaha untuk menggerus sedikit demi sedikit kesepakatan itu. Nah, kalau ada paham radikal hari ini, paham yang ekstrim hari ini mengharamkan Pancasila, itu adalah bagian dari upaya untuk menumbangkan bangsa ini. Ini orang-orang munafik, Pak. Apalagi ASN masuk ke kelompok ini mengharamkan Pancasila, munafik. Masih makan dari Pancasila, Pak, masalahnya. Yang mengatakan munafik itu mungkin saya, tapi Ibnu Khaldun mengatakan kalau ada rakyat di suatu negara yang mengkhianati kesepakatan bersamanya, dia itu adalah orang-orang munafik. Bahkan lebih kejam lagi Ibnu Khaldun, bukan hanya munafik, ini adalah orang-orang Khawarij yang telah menghalalkan darahnya Ali dan telah menghalalkan darah keturunan Rasulullah. Ini kata Ibnu Khaldun. Lebih kejam lagi, Pak, Ibnu Khaldun kalau saya bilang munafik. Karena apa? Nah, ini ketika Pancasila ini lahir dirumuskan oleh Bung Karno dari ND Flores sana, lalu kemudian dilemparkan ke forum oleh Bung Karno bahwa ini adalah falsafah dasar negara kita. Mengapa sih kok para pendeta, para nasionalis, termasuk para ulama seperti Mbah Wahid Hasim kok bisa setuju dengan kesepakatan ini? Karena dasarnya dari asobiyah, Pak. Jadi asobiyah ini bukan istilah baru di dalam Islam. Piagam Madinah ini bukan sejarah baru di dalam Islam. Semua kitab sejarah, risalah-risalah Rasulullah mencatat ini. Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Al-Mas'udi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, semua menceritakan tentang ini. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada ajaran baru masuk yang petentang-petenteng mengatakan tegaknya khilafah, kita tegakkan daulah khilafah, tiba-tiba mengharamkan Pancasila? Ini dari mana pemikirannya? Kecuali orang-orang Khawarij, orang-orang munafik yang mengharamkan bank tapi masih menggunakan uang kertas untuk makan, yang masih menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas Pancasila, dan masih memakan produk-produk bank. Ya, ini munafik. Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama, Pak. Inilah yang disebut dengan Piagam Madinah pada era hari ini di Indonesia. Makanya para ulama langsung sepakat. Bahkan para ulama menolak Piagam Jakarta yang meminta supaya hukum syariah ada di dalam salah satu pasalnya. Pertanyaannya, kalau syariah itu dicantumkan di dalam Pancasila, kita nggak usah berpikir soal orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dulu, Pak. Kalau syariah itu ada di dalam pasal di Pancasila, syariah versinya siapa, saya mau tanya? Syariah versinya Muhammadiyah dan NU aja beda kok. Syariah versinya Syiah dan Sunni saja beda kok. Belum bicara Ahmadiyah dan seterusnya. Maka kemudian yang menjadi penting adalah universalism dari berbagai pasal yang ada di dalam Pancasila ini. Makanya kemudian, Pak, hasil pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diambil oleh banyak pemikir politik dan ahli sosial dunia. Salah satunya yang ngambil adalah tokoh komunisme yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini nulis buku namanya Das Kapital. Kutipan yang diambil teori ekonomi tentang aliran modal dari pusat ke bawah yang sifatnya desentralisasi dan sentralisasi ekonomi itu diambil dari pemikirannya Ibnu Khaldun. Bapak demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard itu juga mengakomodasi pemikiran Ibnu Khaldun untuk demokrasi modern hari ini. Ahli kapitalisme namanya Adam Smith juga ngambil dari teori asobiyah ini untuk membuat kesetaraan sosial dan menghilangkan dan meminimalisir kesenjangan sosial. Nah, ini ngambilnya dari teori ini, dari Al-Muqaddimah dan Al-Ibar namanya, kitabnya Ibnu Khaldun ini.
Jadi Pancasila ini bukan hasil kreasi kaleng-kaleng, Pak. Nah, persoalannya ideologi radikal transnasional termasuk Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok yang ingin menunggangi agama untuk merubuhkan negara ini tahu bahwa yang menyatukan bangsa ini adalah asobiyah yang bernama Pancasila. Sehingga apa? Ketika mereka masuk pertama ke Indonesia, dia langsung membuat fatwa Pancasila haram. Setelah itu muncul, Pak, perintilan-perintilan, musik haram, wayang haram, ini terus bank konvensional haram. Memangnya bank syariah itu gimana, coba saya mau tanya? Memang bank syariah itu murni syariah? Enggak juga, Pak. Induknya tetap bank konvensional, Pak. Memang BCA syariah itu lembaga yang terpisah dengan BCA biasa? Modal awalnya dari BCA konvensional, Pak. Terus kita sekarang menganggap apakah bank syariah ini juga pasti halal semua? Enggak juga. Makanya Darul Iftah kemudian membuat keputusan, udah daripada kita berdebat nggak selesai-selesai soal ini, kita tetap mengharamkan riba, tapi bank konvensional tidak termasuk riba. Ini Majelis Ulama Mesir. Sekarang, Pak, Saudi yang berpuluh-puluh tahun mengharamkan bank konvensional, dulu itu saya naik haji tahun 97, Pak. Satu-satunya bank di Saudi itu namanya Al-Raji. Sekarang, Pak, di Saudi itu udah ada JP Morgan, ada Deutsche Bank, Bank Jerman, ada BNP Paribas dari Spanyol, ada Standard Chartered. Semua sama, Pak. Pada akhirnya peradaban manusia ini tidak akan bisa dibendung lewat pengharaman atau penghalalan saja. Tapi bukan berarti peradaban manusia harus mengalah terhadap agama harus mengalah terhadap peradaban manusia. Kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustadariyah, dalam Ihya Ulumuddin juga diulang-ulang bahwa fungsi manusia adalah mengawal hukum-hukum yang terjadi di dalam peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, ini tambahan-tambahan sebelum saya mengakhiri. Dulu, Pak, wali, orang tua wali menikahkan anaknya dan menyerahkan anaknya ke wali hakim lewat telepon itu nggak boleh, Pak. Pernikahannya nggak sah. Dulu alasannya apa? Alasannya tidak bertatap muka. Ini ulama-ulama masyhur semua mengatakan begitu. Tapi setelah handphone ini bisa video call, Pak, ulama-ulama masyhur memperbolehkan seorang wali menyerahkan anaknya kepada wali hakim untuk dinikahkan. Itu sah lewat video call karena bisa bertatap muka secara langsung. Kira-kira dari kejadian seperti ini, agama menyerah atau peradaban manusia yang kemudian mengalahkan agama? Menurut saya bukan, Pak. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali, bahwa agama harus bisa mengawal peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini bagi kita yang Islam. Orang Kristen boleh, Pak. Supaya apa? Produk-produk dari berbagai peradaban manusia ini tidak keluar dari garis-garis kekristenannya. Kita yang Islam juga mengawal itu. Sementara peradaban manusia nggak bisa dibendung, Pak. Dulu pemikir-pemikir Wahabi menganggap bahwa bumi ini datar, Pak. Dulu mereka menganggap, sampai sekarang mereka menganggap bahwa bumi ini datar, Pak. Padahal jelas fotonya NASA dari bulan jelas bulat. Bahkan pemikir-pemikir Islam kontemporer sudah mengatakan bulat. Dan kita juga membuktikan semakin kita ke barat, maka kita semakin mengejar matahari, dan waktu itu semakin kita tinggal di belakang. Ini menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Dan kalau kita terbang terus-menerus, kita akan kembali ke titik yang sama. Ini dikatakan oleh Ibnu Battuta, pemikir Islam abad-abad awal. Tapi masih ada orang yang menganggap, terutama kelompok pemaham Wahabi, yang mengatakan bahwa bumi ini bundar, bumi ini datar. Mengapa mereka memaksa bahwa bumi ini datar? Karena mereka menganggap Allah itu ada di langit.
Mereka ngotot bahwa Allah itu ada di langit. Sehingga apa? Mereka juga ngotot bahwa bumi ini datar. Kalau bumi ini bulat, maka ketentuan dia bahwa Allah itu ada di langit akan gugur, Pak. Makanya mereka ngotot bumi harus datar, Allah harus ada di langit. Nah, ini pemahaman Wahabi yang sampai hari ini sangat ambigu. Saya nggak bisa nerima itu. Artinya begini loh, kita beragama ya boleh, Pak. Beragama itu berdasarkan dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Tapi tetap juga harus menggunakan akal, Pak. Kalau sudah jelas gambar buminya bulat, foto-foto mengatakan bulat, pembuktian kita itu juga mengatakan bumi itu bulat, masa kita harus maksa bahwa ini datar gitu loh. Nah, ini kan bertentangan dengan keilmuan-keilmuan. Maksud saya, Pak, peradaban manusia ini harus membawa kita untuk cara berpikir. Yang paling terakhir, karena saya harus ke Wonosobo, Pak, besok pagi ada acara di Wonosobo. Saya minta Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir, kehidupan berpancasila dan juga piagam Madinah ini merupakan penangkal. Itulah kenapa Pak, Khawarij pada zaman Rasulullah itu nggak bisa lahir. Padahal promotor berdirinya Khawarij itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Sudah ada, Pak, yang protes kepada Rasulullah dan menuduh Rasulullah tidak berbuat adil. Itu adalah pelopornya Khawarij. Sudah ada, tapi mengapa Khawarij nggak bisa besar? Karena ada piagam Madinah, Pak. Ketika piagam Madinah ini tidak dilaksanakan lagi, Rasulullah wafat, orang-orang Kristen dan orang Yahudi sudah tidak betah karena Rasulullah wafat, kemudian mereka pindah ke Libanon dan ke Suriah, hingga akhirnya pada zaman Sayyidina Ali lahirlah Khawarij karena piagam Madinah sudah tidak dilakukan lagi oleh pemimpin-pemimpin sesudah Rasulullah. Nah, kalau Pancasila sebagai asobiyah, sebagai piagam Madinahnya Al-Indonesia ini kemudian tidak kita bisa jaga, maka kelompok Khawarij lah yang nanti akan berkuasa. Suatu saat nanti ASN-ASN semua ini akan menjadi Khawarij semua kalau tidak bisa menjaga Pancasila, Pak. Nah, ini sebenarnya saya, meskipun saya NU ya, kita itu nggak gelisah, Pak. Celana cingkrang ya silahkan aja, berjenggot sampai ke pusar juga nggak apa-apa. Tapi ketika itu melawan aturan-aturan kepegawaian negara, ya nggak usah maksa, Pak. Ikuti aturan, panjangkan celananya, cukur jenggotnya. Aneh, Pak, tentara jenggotnya panjang, celananya dicingkrangin. Itu kan melawan aturan seragam namanya, dan itu aturan negara. Gimana sampean mau maksa celana sampean cingkrang dan jenggotnya dipanjangin, sementara ada aturan-aturan melekat karena Anda masih makan dari Pancasila? Jangan munafik lah. Silahkan pakai cingkrang itu kalau sampean nggak berseragam. Insya Allah sampean nggak masuk neraka karena pakai seragam Korpri harus cingkrang juga. Nggak, insya Allah. Allah lebih menyukai kemaslahatan, dan Allah juga ingin menjaga asobiah kita. Pancasila ini betul-betul menjadi masterpiece, Pak. Coba bisa bayangkan, ini yang paling terakhir ingin saya sampaikan. Kalau nggak ada Pancasila, Pak, Indonesia ini, coba bayangkan, 17.000 pulau, Pak. Ada 700 bahasa, ada 750 suku yang berbeda-beda. Ada puluhan agama beserta sekte-sektenya, Pak. Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara yang utuh yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 5 negara, Pak. Coba bayangkan itu. Seupil Yaman itu jadi Yaman Utara, Yaman Selatan. Seupil Sudan akhirnya menjadi pecah Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kalau Indonesia ini ada di Eropa saja, Pak, mungkin pecah jadi 7 negara. Coba Monaco, Liechtenstein, Luxembourg. Ini kan negara perintil-perintil, Pak. Bahkan negara terbesar di Eropa yang namanya Yugoslavia pada tahun 91 tidak bisa utuh lagi, Pak. Hanya karena apa?
karena mereka ingin merdeka masing-masing berdasarkan agama dan sukunya. Muncul Serbia, ada Slovakia, ada Bosnia Herzegovina, ada Czech Republik, pecah Pak, jadi 7 negara bagian Yugoslavia itu. Indonesia ini, coba bayangkan, dari Sabang sampai Merauke itu ada 17.000 pulau. Yang menyatukan kita ini apa semua? Agama? Enggak, agamanya berbeda-beda. Bahasa Indonesia. Orang itu di pedalaman itu enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Apa yang menyatukan itu? Ya Pancasila Pak. Bahasa Indonesia ini adalah faktor berikutnya, faktor sekundernya, yang menjadi penghantar secara universal. Tapi yang menyatukan kita semua ini apa? Bahasa? Apa suku? Enggak, Pancasila, persatuan Indonesia. Nah, ini yang membuat Madinah itu menjadi negara beradab dan tidak bercerai-berai ketika zamannya Rasulullah, karena ada Pancasilanya Madinah ketika itu yang bernama Piagam Madinah itu. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila, ya udah, itu pengkhianat negara. Wes, gitu aja, simple itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ini. Mohon maaf, ada tanya jawab nggak? Nggak ada ya? Wah, nanti malah ribet nanti. Nah, kalau memang lanjut, mungkin saya akan nyempilin sedikit Pak. Satu aja saya mau cerita. Saya ini kan sudah datang ke berbagai negara Pak. Mungkin hampir 5 benua sudah saya datangi, terutama negara yang berkonflik. Saya tercatat 2 tahun sebagai penasehat pemerintahan Somalia untuk anti terornya. 2 tahun Pak. Jadi kontraknya 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun, kemudian menjadi 2 tahun. Sekarang saya juga terikat kontrak dengan pemerintah Filipina menjadi advisory board, semacam penasehat untuk gerakan anti teror di Filipina. Yang Somalia udah selesai. Saya kemarin itu datang ke negara-negara Arab Pak, ke Timur Tengah dan juga ke Afrika Utara. Saya penasaran bukan hanya dalam persoalan terorisme. Saya penasaran dengan hasil survei yang saya baca, bahwa tingkat ateisme paling tinggi hari ini di dunia itu justru di negara-negara Islam, dan terutama di Arab, dan terutama lagi di Arab Saudi. Saya penasaran dengan ini Pak. Ternyata 5 dari 300 orang Saudi hari ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Ateis Pak. Dan ada satu buku yang ditulis oleh seorang ahli ateis namanya Daniel Dennett. Dia menulis tentang Tuhan ciptaan manusia. God is created by human. Ini judul bukunya. Dan ini paling laris ternyata di Arab Saudi Pak. E-booknya itu di-download kurang lebih oleh 3,5 juta orang Saudi. Coba bayangkan ya. Saya penasaran, apa sih yang membuat anak muda, terutama generasi-generasi produktif Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara ini kok tertarik banget, tertarik sekali dengan ateisme. Padahal rata-rata undang-undang mereka itu undang-undang berdasarkan agama Islam dan agama mayoritas. Saudi apalagi secara tegas mendeklar undang-undang Saudi berdasarkan Quran dan hadis. Jelas itu. Meskipun sekarang ya pertunjukan musik juga di semarak Pak di sana. Nah, lalu kemudian saya penasaran sehingga akhirnya saya berangkat berbiaya sendiri Pak. Hanya ingin melakukan riset sendiri. Saya datang ke Uni Emirat Arab, saya datang ke Sharjah, saya datang ke Muscat, saya datang ke Mosul di Irak, saya datang ke Suriah, ke Damaskus, dan kemudian juga saya ke Maroko, saya ke Tunisia, saya ke Aljazair, saya datang ke Benghazi di Libya. Itu kunjungan saya terakhir. Lalu kemudian saya pulang, saya mampir ke Berlin, ke Jerman. Nanti saya cerita perjalanan saya ini menemukan apa dan apa kesimpulan saya. Ternyata kesimpulan saya Pak, ateisme ini
ternyata akibat ulama-ulama kita lalai mengajarkan tentang akidah ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Ini kesimpulan saya. Ulama kita, Pak, lebih sibuk untuk berdebat dan berdiskusi soal receh, soal recehan, Pak. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid, itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami, itu aja yang dibahas terus. Kita lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ini yang paling penting. Ketika saya ke Sarjah, saya iseng melakukan riset pertama. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, ya akhi, Mas, penduduk Sarjah ini berapa jumlahnya? 3.200, Pak. Oh, oke. Buku paling laris di toko buku ini apa? Lalu dia keluarkan, Pak. Ini, Pak. Ini yang beli berapa jumlahnya? Ya, kurang lebih sekitar 1.200 eksemplar. 3.100, Pak, yang beli 1.200, artinya sudah hampir setengah. Coba bayangkan. Setelah saya lihat bukunya itu adalah buku yang ditulis oleh Stephen Hawking. Judul bukunya Black Hole and Big Bang Theory and the Baby of the Universes. Apa isi bukunya ini? Sampean nggak usah baca lah bukunya, saya ceritakan aja isinya. Bahwa Tuhan itu nggak ada. Alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh hukum fisika yang bernama mekanika kuantum, quantum mechanics. Karena daya tarik listrik dari energi positif dan negatif, lalu kemudian menciptakan ledakan besar yang akhirnya menciptakan planet-planet. Ini yang disebut dengan Big Bang Theory. Oh, berarti mungkin yang menciptakan ledakan Tuhan. Tapi kata Stephen Hawking, bukan. Yang menciptakan ledakan besar ini adalah teori fisika dasar awal yang bernama quantum mechanics, mekanika kuantum. Kalau kalian memaksa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan kalian itu adalah mekanika kuantum, kata Stephen Hawking. Kalian ini dibohongi oleh agama sejak dulu, karena akhirat itu juga nggak ada sebenarnya. Manusia mati jadi debu, ya udah selesai. Ini kata Stephen Hawking. Dan buku ini yang dibaca oleh orang rata-rata di Arab hari ini. Coba, Pak, gimana tuh caranya? Ilmu pengetahuan ini. Stephen Hawking ini adalah penganut Kristen taat yang kemudian karena dia lahir cacat, dia menggunakan teleskop Hubble dari kamarnya dan kemudian mengamati alam semesta dan akhirnya menemukan black hole, cikal bakal terciptanya mekanika kuantum itu. Apa yang mau kita ini? Kita mau kasih ayat, anak-anak ini dilawan, Pak, kita, Pak. Kalau kita kasih ayat surat Hud misalnya, dilawan kita. Mereka udah nggak percaya Tuhan kok, malah mau dikasih dalil agama, mau dikasih ayat suci. Nggak bisa, mereka nggak terima. Lalu kemudian saya geser, Pak, ke Tunisia. Tunisia ini 99,9% penduduknya beragama Islam. 0,1%-nya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Di sana ada katedral di pusat kotanya di Tunis. Saya kemudian melipir, Pak. Saya ngetes. Saya nggak boleh ngetes Tunis nih, karena di Tunis itu ada Zaitunah University, kampus besar yang mahasiswa kita juga banyak di sana. Sehingga saya ngetesnya ke kota kecil, Pak, di perbatasan Aljazair. Nama kotanya itu Bofisha. Nah, Tunis ini kan bekas jajahan Perancis. Saya iseng, ada toko buku. Toko buku ini namanya Le Librairie of Islam, kan bahasa Perancis kalau di sana. Lalu saya masuk. Saya masuk ya pakai bahasa Arab sekenanya. Ternyata orang ini nggak ngerti bahasa Arab. Orang Tunis, Pak. Ya terpaksa pakai bahasa Perancis juga sekenanya. Lalu saya tanya, penduduk Bofisa ini berapa? Dia bilang penduduk Bofisa ini 2.300. Buku paling laris di Bofisa ini apa? Lalu dia berikan ke saya, Pak. Ini yang paling laris di sini apa? Kira-kira berapa jilid yang laku? 1.700, Pak. Hampir seluruh kota itu beli buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang
ahli saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Coba tuh. Di dalam buku ini Pak, saya udah baca sebenarnya. Saya ceritakan, tapi saya iseng juga beli karena saya belum pernah punya buku versi ini yang terjemahan Prancis. Saya beli juga sih. Meskipun buku ini akhirnya ketinggalan di pesawat. Akhirnya di dalam buku ini yang paling laris di Arab ini dikatakan bahwa Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Coba, mengapa? Urat saraf itulah yang menentukan manusia lahir cacat atau manusia mati. Jumlah urat saraf di dalam tubuh manusia itu hampir 2 juta. Kalau manusia itu lahir dengan urat saraf yang tidak komplit, maka dia akan lahir cacat. Kalau manusia normal ditebas lehernya, pasti mati. Karena urat saraf yang jumlahnya hampir 2 juta itu penghubungnya adalah leher. Antara otak dan sensor motorik itu semuanya simpulnya ada di leher. Maka manusia akan mati kalau ditebas lehernya. Jadi Tuhan manusia itu adalah urat saraf. Nah, buku ini yang dibaca oleh anak muda Arab, sehingga anak muda Arab hari ini paling banyak yang terpapar oleh ateisme. Pertanyaannya, kita mau ngelawan mereka ini gimana caranya? Indonesia kalau ada yang melakukan sensus Pak, bahwa banyak orang yang keluar dari agamanya diam-diam karena tidak percaya adanya Tuhan, banyak Pak. Karena apa? Yang dibaca yang kayak gini coba. Sementara sebagian orang ya, terutama yang pernah ikut FPI dulu, dia malah gelisah dengan berbagai perbedaan di antara sesama saudaranya, termasuk orang Kristen yang dicurigai bahwa Kristen ini ancaman, Hindu ini ancaman, Buddha ini ancaman. Ketika ada gereja membagi-bagi sembako dicurigai ini kristenisasi. Pak, ancaman terhadap agama-agama hari ini bukan agama yang lain, tapi ateisme Pak. Dan kita tidak ada yang berdaya melawan Stephen Hawking ataupun Richard Dawkins. Nggak ada Pak. Ulama kita semua diam. Karena ulama kita lebih sibuk berdiskusi dan berdebat soal dalil-dalil yang tidak pernah berhenti. Isu-isunya recehan Pak. Kalau kita selalu berdebat soal dalil Pak, maka seterusnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Seterusnya akan begitu. Ternyata kuncinya Pak, kita terutama yang Islam ini sudah terlalu lama meninggalkan ilmu pengetahuan Pak. Padahal ilmu pengetahuan inilah yang pernah menjayakan Islam, bukan politik Pak. Islam ini gagal dalam politik, gagal total. Hampir 5 abad Pak, politik Islam itu menguasai Eropa. Yang disisakan apa sekarang? Nggak ada. Masjid jadi gereja semua. Bahkan secara genetik satu pun tidak ada keturunan Islam di Eropa sampai hari ini. Hampir 5 abad, 7 keturunan Pak menguasai Eropa. Gagal Pak. Tapi ilmu pengetahuan Islam sampai sekarang itu masih dipakai oleh seluruh umat manusia apapun agamanya. Yang menciptakan angka 0 itu siapa? Orang Islam Pak, Al-Khawarizmi namanya. Yang bisa menemukan teori oksidasi dan fermentasi itu siapa? Seorang ulama fikih Pak, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Coba bayangin. Dan kita sudah lama meninggalkan itu, sehingga paham-paham ilmu pengetahuan yang menganjurkan supaya kita tidak percaya adanya Tuhan itu sekarang makin populer Pak. Nah, ironisnya ini ujung dari cerita saya ini. Pulangnya saya naik Lufthansa, kemudian saya transit di Berlin Pak. Di Berlin iseng-iseng saya masuk ke toko buku di bandara. Saya masuk, nggak mungkin saya nanya buku paling laris di situ. Saya tanya, di sini jual buku Muslim nggak, tentang Islam nggak? Dia bilang ada. Ada yang pernah beli? Nggak ada katanya. Dikeluarin itu udah berdebu Pak. Pas saya buka itu kretek, nggak pernah ada yang beli satupun. Ternyata buku ini permata buat saya Pak. Dari ujung perjalanan Allah memberi saya jalan Pak.
Buku ini ditulis oleh seorang pemikir Islam, justru dari Tunis, Pak. Namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Judul bukunya At-Tahrir wa Tanwir, tentang tafsir Al-Quran yang membahas tentang penciptaan alam semesta, yang menggunakan proses analisis berdasarkan kitab Injil Kejadian yang dikenal di dalam dunia Kristen sebagai Genesis. Syekh Muhammad Thohir membuat perbandingan antara pemikiran-pemikiran agama samawat dengan terciptanya alam semesta yang dituangkan dalam satu kitab yang namanya At-Tahrir wa Tanwir. Saya baca, Pak, karena bahasa Inggris. Ternyata, Pak, buku ini justru sebenarnya bisa melawan teorinya Stephen Hawking, yang menurut Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, terciptanya alam semesta ini berdasarkan ledakan dahsyat antara air dengan petir listrik juga, Pak, yang menurut Syekh Muhammad Thohir dikenal dengan teori al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemisahan. Saya udah baca ini, Pak, saya jadi mikir, kemana ulama Islam dari dulu kok nggak pernah menyuarakan ini untuk melawan pemikiran-pemikiran ateisme? Jelas, Pak, di Al-Quran, surat Hud, surat Al-Ankabut, Al-Baqarah, dikutip semua oleh Syekh Muhammad Thohir, dan dibuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan Al-Quran itu tidak bertentangan. Padahal Syekh Muhammad Thohir ini dari abad ke-18 loh. Dan ulama kita nggak ada yang pernah menyuarakan teori al-ittisal wal infisal, bahkan terjemahan At-Tahrir wa Tanwir ini juga nggak ada di Indonesia. Ini PR bagi kita bahwa kita sudah terlalu lama meninggalkan ilmu pengetahuan, sehingga apa? Kita akhirnya sibuk mengharam-haramkan Pancasila, mengharam-haramkan bank, yang sebenarnya justru mendatangkan kemudorotan bagi kita semua. Muamalah kita menjadi hancur lebur. Yang paling terakhir, Pak, tolong mari kita jaga toleransi dan kebersamaan, dan tetap jaga Pancasila kita ini untuk diterapkan setidaknya dalam kehidupan berpolitik kita. Setidaknya dalam kehidupan berpolitik kita, atau alangkah bagusnya kalau dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita dan bernegara kita. Silahkan, Pak, sampean mau menganut agama apapun, silahkan. Sampean mau menganut hukum syariah di rumah, silahkan, Pak. Sampean kalau di rumah mau mengharamkan orang tahlilan, ya silahkan, Pak. Biarlah yang tahlilan tetap tahlilan, saya juga ikut tahlilan, silahkan. Tapi ketika keluar dari rumah, jangan menghakimi orang sebagai calon penghuni neraka, dan jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan sampean. Itu kuncinya. Silahkan lakukan hukum syariah secara pribadi, silahkan dalam beragama. Ketika keluar rumah nemu lampu merah, lampunya merah, sampean berhenti, Pak. Itu hukum negara, bukan hukum agama. Sampean tunduk kepada aturan negara karena sampean punya Pancasila. Nah, itu yang paling penting dari saya. Mari silahkan kita terus mengglorifikasi keimanan, tapi jangan lupa kita jaga hubungan muamalah kita dalam bernegara. Mari kita dukung pemerintahan kita. Saya juga kemarin, Pak, ketika musim kampanye, wah sama, Pak, saya juga menghujat-hujat. Wah, Pak Jokowi ini, wah ini pengkhianat demokrasi. Ini saya, Pak. Sekarang apa? Ya sudah selesai, ya sudah kita dukung lagi pemerintahan, kan ada Pancasila, Pak. Jadi urusan politik selesai. Mudah-mudahan Mbak Diah bisa nyabup lagi ya. Saya terus terang ini, saya cerita sedikit. Berbagai kota, saya berangkat lewat jalur darat, Pak, dari Madura, karena acara di Madura kemarin lusa. Sampai sini, saya bisik ke ajudan saya itu. Yo, menurut kamu kota yang paling asri mana? Ya ini, Pak, katanya. Purbalingga maksudnya. Loh, saya bukan nyemir-nyemir loh ya ini ya. Tapi ya, karena memang kebanyakan yang dilewati kan Pantura, Pak. Pantura tahu sendiri, Pak. Ada jemuran ikan asin di depan, di atas trotoar. Tapi memang menurut saya suka sekali konsepnya, karena di trotoar itu ada track untuk difabel track. Itu Amerika banget gitu loh. Jadi menurut saya itu keren banget.
urban planningnya bagus, resik, tapi ya mungkin ya mudah-mudahan setelah siang ini saya bisa melihat, karena saya nyampainya tadi malam itu jam 1 Pak. Bisa jadi karena ngantuk-ngantuk ngelihatnya bagus banget. Enggak. Tadi saya kesini, oh ternyata memang bagus Pak. Menurut saya tata kelola yang luar biasa. Mudah-mudahan Mbak Dia bisa lanjut apapun keputusannya. Al-Asobiyahnya Purbalingga mudah-mudahan bukan hanya Pancasila tapi juga Mbak Dia. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Akhiran ihdinas siratal mustaqim la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.